Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin. In kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 17 hari bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah bersamaan dengan 17 Juni tahun 2022. Kita tingkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena waktu, kesempatan, nikmat masih Allah titipkan kepada kita sampai hari ini. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Untuk itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk keimanan, untuk memperteguh keyakinan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi terwujudnya kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan insyaallah bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sepeninggal bulan Ramadan terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah umat Islam yang istiqomah imannya dan istiqomah amal ibadahnya. Orang yang seperti ini, orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan dia memahami arti hidup. Dari mana datang, sedang di mana sekarang, kemana akan kembali. Karenanya hidup yang sebentar ini dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan imtisali awamirihi wajtinabuhu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan inilah tujuan manusia diciptakan Allah ke alam dunia yang fana ini, yaitu untuk mengabdikan diri hanya kepadanya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan yang pertama ini, hidup ini dia manfaatkan untuk selalu membersihkan hati, membersihkan diri, dan membersihkan hal-hal yang kemungkinan ada kekurangan dalam dirinya. Maka Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Maka sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa dalam hidup ini membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakara asma rabbih fasalla, dan dia selalu ingat kepada Allah. Di rumah dia ingat Allah, di kantor dia ingat Allah, di jalan dia ingat Allah, sendirian dia ingat Allah, sedang beramai-ramai dia ingat Allah, sedang bahagia ingat Allah, sedang susah ingat Allah, di mana saja, bila mana saja, kapan saja, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia istiqomah tetap mendirikan sholat. Di rumah dia sholat, bepergian dia sholat, dalam keadaan sakit pun dia tidak pernah meninggalkan sholat. Inilah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, ada segolongan manusia hanya mementingkan kehidupan dunia yang fana ini. Dia lupa akhirat, dia lupa tempat dia kembali, yaitu akhirat. Padahal akhirat jauh lebih baik dan kekal buat selama-lamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak mampu mempertahankan jati dirinya sebagai orang-orang yang baik. Pagi dia beriman, sore dia tidak bisa mempertahankan imannya. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan dia rajin beramal ibadah, selesai bulan Ramadan selesai pula ibadahnya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa mempertahankan istiqomah iman dan istiqomah amal ibadahnya. Dia mudah terikut dengan arus. Kalau kawannya baik dia jadi baik, kalau kawannya jelek dia jadi jelek. Kalau kawannya rajin beramal ibadah, dia rajin beramal ibadah. Tapi kalau kawannya malas beramal, dia pun lalu malas beramal. Dia tidak bisa mewarnai orang lain dan tidak bisa mewarnai dirinya sendiri, tetapi dirinya bisa dilecehkan oleh orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka orang seperti ini kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti perempuan di zaman dulu. Kerjanya memintal bulu dan memintal sabut. Setelah dipintal, lalu pintalannya dibuka kembali, dihuraikan kembali. Seorang wanita di Mekah yang bernama Sa'idah Al-Asadiyah namanya. Inilah pekerjaan sia-sia. Setelah dipintal baik-baik menjadi suatu barang yang berharga, lalu pintalannya dia bukain, dia huraikan kembali, maka sia-sialah kerjanya. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Dia sudah bertaubat, dia sudah berbuat baik, dia sudah menyatakan dirinya, aku ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi
sebulan, 2 bulan ke depan dan ke depan, dia tidak bisa mempertahankan iman dan amal-amal solehnya. Dia kembali kepada habitat yang semula, yaitu dia pun malas lagi beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sia-sialah orang-orang yang seperti ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang hatinya keras. Qaswatul qalbi, memiliki hati yang keras. Kalau batu keras bisa dipecah, kalau besi keras bisa dipotong, kalau tembok keras bisa dimartil. Tapi kalau hati yang keras, nasihat tidak mempan, diajak berbuat baik tidak mau, dinasehati dia marah, diajak pada jalan yang lurus, dia pilih jalan yang bengkok, jalan tauhid, jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 6, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, bagi mereka sama saja dinasehati atau tak dinasehati, diajak berbuat baik atau dibiarkan saja, ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang lurus, atau tidak ditunjukkan pada jalan yang lurus, sawa'un 'alaihim, bagi mereka sama saja, la yu'minun, mereka tetap tak mau beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Inilah orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Orang-orang yang seperti ini adalah orang kafir, sekuler. Kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan seperti itu. Maka orang yang keras hati, orang yang keras dirinya, maka orang-orang seperti ini, kata Allah, walahum azabun azim, bagi mereka adalah yang pantas azab yang amat pedih. Kenapa seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Allah sudah nutup hatinya. Punya hati tapi tidak bisa menghayati ajaran agama. Agama dianggapnya sama. Agama dianggapnya hanya kamuflase. Agama dianggapnya hanya sekedar pemuas kehidupan ini aja. Maka Allah telah menutup hatinya, menutup matanya, menutup telinganya. Maka dikunci semua nikmat-nikmat Allah kepada dirinya. Maka yang pantas bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah orang-orang yang hatinya keras, tidak mendengar nasihat, tidak mendengar ayat-ayat Allah, tidak mendengar Al-Quran, tidak mendengar suara azan, bahkan tidak mendengar nasihat dari para ulama-ulama kita yang ada di sekitar kita, guru-guru kita, tapi mereka mencuekkan apa yang terjadi di alam dunia ini. Maka orang seperti ini adalah rugi buat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, itu orang-orang yang istiqomah iman kita, istiqomah amal ibadah kita. Dimanapun kita berada tetap beramal ibadah. Apapun yang terjadi menimpa diri kita, kita tetap beriman kepada Allah dan tetap dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita paham bahwa amal ibadah inilah, iman inilah yang akan menolong kita min azabin alim, dari azab Allah yang amat pedih di yaumil akhirat nanti. Semoga khutbah ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم سلم هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج عن أمتي محمد، اللهم انصر لأمتي محمد، اللهم انصر لأمتي محمد، اللهم انصر لأمتي محمد، اللهم اغفر لأمتي محمد، اللهم اغفر لأمتي محمد، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لجميع من آمن بك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيم الصلاة.